Halo semua, my name is Ma. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang siapa yang dalam diam mencintaimu atau diam-diam mencintaimu. Jadi ini ngomongin soal sebenarnya eh adakah seseorang dalam hidup kamu tuh yang mempunyai perasaan yang dalam banget sama kamu. Aku nggak tahu kenapa sejak aku shuffle ini perasaannya serius sekali. Jadi gunakan intuisi kalian, fokus sama pertanyaannya. Pertanyaannya adalah siapa yang diam-diam mencintai dirimu? Siapa yang dalam diam itu mencintai diri kamu? Ini adalah journal reading, tidak bisa sepenuhnya resonate, bisa tidak, karena ini adalah energi banyak orang yang berkumpul, yang nonton, jadi yang aku tangkap adalah energi terbesar. Nah, karena energi terbesar, ini juga bisa vice versa. Nanti yang aku bacakan, kalau ngomongin soal zodiak atau ngomongin soal sifat, bisa aja sifat kamu atau sifat dia. Oke, jadi fokusin sama pertanyaannya. Nanti aku akan lihat siapa energi orang itu siapa. Lalu nanti juga ada inisial. Aku bakalan shuffle dari bakalan kocok dari inisial. Lalu nanti ada pesan dari Overback juga. Oke. Kalau misal kalian butuh waktu untuk memilih, kalian bisa pause videonya. Aku akan mulai dari aku belum memperkenalkan. Ini ada 3 pilihan, 1, 2, 3. Lupa. Ada green stone, purple stone, sama orange stone. Fokus sama pertanyaannya. Kalau misal kalian susah untuk memilih atau tidak terbiasa menggunakan intuisi, coba pejamkan mata. Kamu tanya itu pertanyaannya. Saat kamu pejamkan mata, kamu bayangkan kamu itu ada di tempat yang paling indah. Pokoknya kamu membayangkan diri kamu tempat yang paling indah. Lalu saat kamu bertanya pertanyaannya, tarik nafas, tahan selama 3 detik, lakukan sebanyak 3 kali. Saat kamu mencoba untuk membuka mata, lihat tangan kamu. Nah, saat kamu ngeliat tangan kamu, itu pasti ada warna di tangan kamu. Yang kamu genggam adalah si stone ini. Warna apa yang muncul di tangan kamu? Oke, bayangkan seperti itu. Aku akan move on and lanjut ke pilihan nomor 1. Kalau kalian butuh waktu untuk memilih, kalian bisa pause videonya. Oke, aku akan mulai dari The Green Stone. Hai semua, ini untuk yang pilih The Green Stone. Nanti aku lihat dulu siapa energi orang ini. Lalu nanti aku akan langsung buka di sini, oke? Spirit guide, angel, divine power, white light god, and goddesses, give permission to set your people pick the green stone. Tell me about the person that is secretly fall in love with them, who is have a deep feeling for the people who pick the green stone. Or choices number 1. Tell me about the people, the person, or their person that so madly in love with them. Okay, there's Queen of Wands, energi fire. Oke, seseorang yang memang sulit tidur ya saat memikirkan dirimu. Itu tuh dia benar-benar aku ngelihatnya memang tidak ada kepemilikan di sini. Jadi kalian itu belum union. Divine timing. Oke, secara energi orang ini memang seseorang yang pekerja keras. Energi dominannya energi fire, Aries, Leo, Sagittarius. Lalu aku melihat juga energi Scorpio, Aquarius. Sedikit ada Earth-nya, tapi aku melihatnya memang dominan di fire sama Scorpio, Aquarius. Dia orang yang bijak, orang yang benar-benar secara finansial pun getol gitu untuk mencapai ketenangan finansial ya. Lalu di sini adalah orang yang memang mempunyai kemandirian. Dia itu bisa mendapatkan apapun yang dia mau
kadang nggak ada limitnya kalau dia kerja. Jadi dia tidak memperdulikan hal-hal yang bukan fokusnya dia, seperti kesehatan. Makanya di sini aku ngelihatnya ada rasa anxiety. Jadi sulit tidur, susah tidur, pokoknya dia mau kerja gitu. Dia adalah orang yang cukup punya good future, antara fortune sama future. Dia punya fortune yang bagus dan future yang bagus. Jadi kematangan finansial yang datang ke dia pun dasarnya juga bukan hanya dari kerja keras dia. Karena memang takdirnya dia bagus dan rezeki dia bagus. Lalu dia punya orang tua yang mempunyai fondasi juga dalam finansial. Dan karena dia mampu memupuk kestabilan finansial dari dini, dia punya future yang bagus, punya masa depan yang bagus gitu. Dari segi karir pun dia orang yang walaupun dia udah punya kenyamanan, datangnya juga bukan dari dirinya dia sendiri, dari orang tua, tapi dia mampu untuk bekerja keras gitu. Dia punya positive attitude dalam dunia karir. Jadi dia itu bukan tipe orang yang gampang puas tentang apa yang dia punya. Dia selalu naik tangga. Jadi dia punya pemahaman dan knowledge pun tinggi. Jadi saat dia menempati posisi, dia belajar, naik ke posisi selanjutnya dia belajar lagi gitu. Dan dia adalah seseorang yang jujur, mengutamakan kejujuran. Lalu aku ngelihatnya juga secara di sini aku melihat sosok yang sangat kreatif ya. Dia juga mampu beradaptasi dalam lingkungan apapun. Beradaptasi terutama di lingkungan pekerjaan. Lalu aku ngelihatnya di sini juga sifatnya punya rasa kecemasan berlebih. Dia orang yang memang gampang overthinking. Dia punya intuitif yang kuat juga. Orang yang highly intuitive gini biasanya riskannya di masalah overthinking. Jadi suka memikirkan hal-hal yang tidak, musuh dia terbesar adalah pemikiran dia sendiri. Jadi dia punya rasa kayak gini. Nah, si energi ini kadang-kadang memanifestasi. Manifestasinya biasanya hal negatif yang dia pikirin sendiri gitu. Kita bahas tuntas tentang dia, oke? Dia orang yang sangat kreatif, pekerja keras, namun dia juga kadang terlalu nyaman di satu tempat. Jadi contoh dalam segi relationship atau percintaan, kalau dia lagi sendiri, dia nyaman sendirinya tuh lama. Jadi dia bukan orang yang menggebu-gebu, aku harus dapat pasangan nih, gak gitu. Dia memang nyaman sama pekerjaan. Jadi di otak dia, paling pertama adalah pekerjaan. Dia itu sulit tidurnya karena sebenarnya dia ingin mendapatkan seseorang atau memiliki pasangan, tapi dia juga kayak bilang, maaf, bilang ke dirinya dia sendiri dia belum mampu nih karena dia masih maunya karir gitu. Oke, di sini ada judgment. Ini sebuah divine timing ya, kamu sama dia unionnya. Terus yang aku bilang orangnya kreatif, dan dia juga mampu untuk ngejudge people. Jadi menilai seseorang tuh dia pintar. Dia mengutamakan kejujuran, dan dia itu color patternnya sebenarnya energi aku ngeliatnya tuh kayak scarlet gitu loh, red warnanya. Jadi lebih seperti orang yang punya banyak, dia suka yang mendem sesuatu. Jadi lumayan bahaya kalau dia marah tuh nggak bakalan di flash, nggak bakalan dikeluarin, nggak bakalan di utarakan. Dia simpan dulu sampai gede meledak. Dia tipe orang yang kayak sering gak sih denger lebih bahaya kalau orang pendiam marah. Nah dia kayak gitu, walaupun dia bukan pendiam tapi jarang buat marah sih aku ngeliatnya. Lalu dulu dia punya banyak self doubt, jadi punya banyak keraguan sama dirinya dia sendiri. Tapi semakin dia berada di posisi matang atau semakin tua umurnya, dia semakin pintar dalam menahan dirinya dia sendiri. Ini pertemuan kamu seseorang
from your past life ya, karena ada judgment di sini. Judgment itu udah pasti yang dia kerjakan di dunia ini, orang-orang yang orang-orang yang dia ketemuin saat ini adalah hasil dari masa lalunya dia. Jadi kamu ketemu sama dia itu berdasarkan takdir. Jadi kamu udah pernah kenal di masa lalu. Lalu karena tentacle itu ngomongin seseorang yang benar-benar mengutamakan kesetiaan. Dia mencari pasangan yang dasarnya itu friendship, bukan hanya ketertarikan fisik gitu. Dia pokoknya kalau tua nanti aku mau punya pasangan yang kayak teman gitu. Itu yang dia pikirkan. Lalu di sini aku ngeliatnya juga sebenarnya dia kayak punya aura yang bagus ya. Jadi semakin dia matang usianya, semakin tua dia auranya tuh makin bagus, makin bagus, makin bagus. Jadi makin bersinar, makin glowing. Dia orang yang setia, namun dia juga orang yang lumayan ketat ya peraturan hidupnya. Jadi pasangan harus nurut, pasangan harus ngikutin dia maunya gimana. Lalu pokoknya yang dia pikirin tuh kestabilan. Jadi dari kalau energinya itu dari atas sama bawah, kanan kiri itu kayak stabil gitu. Seperti kayak fondasi dasar bagus, fondasi kanan kiri bagus, atapnya pun bagus gitu. Secara energi seperti itu. Let's see from this playfulness. So, okay. Orangnya juga saat punya pasangan, dia bukan tipe yang serius-serius banget. Dia pasti kalau kamu kenal, dia adalah sosok, kalau misalnya kenalan ya, dia adalah sosok yang kamu gak bakalan pikir orang ini bisa serius. Kamu gak bakalan pikir orang ini tuh bisa bener-bener punya pemikiran matang. Karena emang suka ngegodain. Jadi kayak kamu gak bakalan ngelihat sisi powerfulnya dia kalau misalnya kamu gak bener-bener kenal dirinya. Lalu aku ngelihatnya juga, let's say, secara inisial ya. Okay. Ada W, ada W, ada W, ada M, ada Z, ada M lagi, ada W lagi. What is this? Is it? Oh enggak, ini ya, ini W. W-nya 3 kali loh. Oke. Ada G, ada P. Ini bisa inisial, bisa juga dia itu mempunyai huruf ini di namanya. Dan dia adalah, aku ngeliatnya kalau misalnya ini orangnya full of love ya. Kalau dia mencintai seseorang tuh benar-benar meluap-meluap. Lalu aku ngeliatnya kamu gak bakalan bosan sih sama orang ini, kecuali kamu bekerja sama dia. Kalau bekerja lumayan bikin boring kalau dia. Tapi kalau untuk percintaan enggak sih. Dia benar-benar orang yang, karena pekerjaan aku sudah membuat aku bosan, atau misalnya pekerjaanku ya itu aja, kalau ngomongin soal percintaan aku mau sesuatu yang beda gitu. Dan ini energinya yang, jadi semakin aku bilang semakin tua dia semakin auranya bagus, jadi semakin gairah hidupnya tuh makin besar. Oke, aku bakalan lihat tentang siapa orang ini dalam hidup kamu. Oke, who is this person in their life? Dia bisa jadi apa aja loh dalam hidup ini, karena aku nggak ngelihat ada pattern yang benar-benar dia hanya mengerjakan satu hal aja. Oke. Ini aku ngomongin perjalanan kamu ketemu dia ya.
karena kebanyakan dari kalian memang ya oke, kebanyakan dari kalian ketemu atau misal dealing sama orang ini tuh di alam bawah sadar. Karena dia highly intuitive juga. The Four of Swords itu ngomongin kalian bertemunya tuh kayak di dalam dunia mimpi. The Four of Swords juga ngomongin saat istirahat. Jadi memang keadaannya itu istirahat bukannya tidur, keadaan meditasi, keadaan segala chakra kita balance. Tapi aku benar-benar lihat ini tuh kayak keadaan malam hari. Jadi kalau kamu nanya siapa dia dalam hidup kamu, sebenarnya kamu ada yang memang sudah ketemu secara fisik, ada juga yang beberapa dari kalian koneksinya tuh saat-saat istirahat aja, kayak lagi komunikasi lewat chat atau ketemunya lewat sosial media. Cuman nggak, aku bener-bener karena misalnya ada judgment di sini, nggak bener-bener lihat kalian itu punya komitmen satu sama lain gitu. Karena kalau the devil itu basicnya sebenarnya ada attraction, ada chemistry, tapi koneksinya masih bingung, apa ini kita hubungannya apa ini, kayak gitu loh. Kayak beberapa dari kalian juga ada Ten of Swords. Jadi kalau Ten of Swords di sini ada yang entah kalian yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kalian. Di sini kalau Ten of Swords-nya meninggalkan sih karena kamu protect ya. Ada protection yang Oke. Dia dihindari dari hidup kalian karena kalian harus dibilang untuk grow up juga bisa, dibilang untuk berkembang dulu juga gitu. Dia pun harus berkembang dulu karena perkembangan kalian berdua nggak bisa di satu tempat. Di sini ada energi air, Gemini, Libra, Aquarius, tapi juga benar-benar strongnya Aries, Leo, Sagittarius. Kalian dealing sama seseorang yang punya power dan energi powerful. Oke, ada the devil. Jadi mementingkan material things dulu sih aku ngeliatnya dia. Jadi kamu pun misalnya berhubungan sama dia meninggalkan kamu karena dasarnya mengejar material. Ego, namun cenderung kayak aku mau punya banyak uang dulu. Di dalam hidup ini aku mau punya banyak barang-barang, aku mau beli ini itu dulu baru berkomitmen gitu. Namun di sini juga masih ada rasa free will, jadi masih ada rasa freedom antara kamu dan dia, ingin bebas. But have a lot of pleasure ya dalam hidup. Kamu ketemu sama dia itu ya bingung, ini mau apa hubungan ini, mau gimana. Aku bingung hubungan ini hubungan apa gitu. Okay, let's see. Aku bakal lihat outcome of the situation, perjalanan cintanya selanjutnya. Ya, karena orang ini bagi dia cinta itu aku harus memberikan sesuatu. Jadi ada offering, ada rasa ingin memberikan sesuatu dari dianya. Page of Pentacle itu, yang namanya Pentacle pasti material things. Jadi kalau dia sudah matang baginya dan dia bisa memenuhi kebutuhan kamu, dia akan datang. Kebutuhan ya Ace of Cups, ada awal mula baru, nanti percintaan, nanti dia akan datang ke dalam hidup kamu dengan tidak hanya memberikan cinta, perhatian, tapi juga dalam bentuk gift gitu. Kehadiran dirinya ada. Saat ini kan secara fisik dia pun tidak mampu untuk bisa membagi fokusnya dia. Three of Swords. The outcome. Ini lucu. Ceritanya gini.
Jika kamu ditinggalkan, dia akan kembali ke dalam hidup kamu. Ini skenario gitu ya. Dia akan datang ke dalam hidup kamu saat kamu memang keadaannya sudah stabil dan udah kuat. Jadi kamu tidak terlalu bergantung sama dia dan kamu tidak terlalu terpeduli sama dia. Kalau misalnya kalian belum pernah punya komitmen, di sini kalian itu sebenarnya PR-nya adalah healing dulu masing-masing. Three of Swords itu kalau ngomongin soal outcome memang tidak sesuai ekspektasi. Karena ngomongin soal kekecewaan. Jadi kalau aku ngelihatnya di sini ekspektasi kamu ke dia atau dia ekspektasi ke kamu memang melebihi kapasitas gitu. Di sini dia pun akan, untuk kalian yang belum benar-benar ada ikatan, dia datang ke dalam hidup kamu saat kamu keadaannya Three of Swords. Jadi ada sesuatu hal yang di dalam kehidupan kamu bukan karena dia ya. Three of Swords itu karena energi lain, bukan dia. Kamu keadaannya kayak gini, dia datang tuh menghealing. Jadi kayak memberikan air ke luka, kayak membersihkan luka. The European, lucu sih kalau di European ya, karena gini, ekspektasi udah sesuai kebanyakan karena memang beda sebuah keyakinan atau adat istiadat sih, like ya beda gitu loh, karena ini ngomongin soal spiritual path yang beda juga. Kamu datang dari tribe ini atau dari suku ini, dia datang dari suku ini. Untuk mempersatukan kan kamu tidak bisa seperti melawan adat istiadat yang ada kan. Ya yang bisa kamu lakukan menerima, dan kalau misalnya ada European, kalau bisa diterima kan itu akan menyatu dengan baik, karena perbedaan pasti akan ada mengisi satu sama lain. Namun yang nggak bisa adalah memaksa yang ini harus ngikutin yang ini gitu. Nah itu yang harus diterima sih gitu, karena untuk bisa memaksakan atau menarik seseorang yang punya akar yang kuat, itu seperti membebaskan kehendak aja gitu. Ini harus diterima di bagian di Eropan. Cuman kebanyakan dari kalian there's a union in here, basicnya karena kan aku bilang kalian berkembang di sini, dia berkembang di sini. Nah di Eropan itu kalian akhirnya bertemu di dalam wadah yang sama. Oke? Aku akan lihat dari back. Backnya kenapa slow banget dikeluarin? Oke, thank you. Ada spiritual soulmate. Jadi kalian itu yang aku bilang di sini bertemunya lewat alam bawah sadar, bertemunya lewat mimpi. Jadi yang aku bilang highly intuitive juga orangnya, spiritual juga orangnya. Jadi dia mampu menembus hal-hal seperti ini. Cuman dia spiritualnya masih condong fokus ke material things, jadi nggak benar-benar didalamin sama dia. Light skin, jadi kulitnya warnanya juga terang, nggak gelap. Kalian itu kayak atau kalian yang punya light skin, tapi memang ada perbedaan di situ sih. Warna kulit pun berbeda. Ada curtain itu kamu akan melihat dia, atau kamu akan tahu tentang dia, atau kamu akan membuka jalan sama dia saat kamu bisa keluar dari kegelapan kamu sendiri. Keluar dari kegelapan itu kita punya soul itu ada dark, ada light. Perjalanan hidup kan ada yang kita menghadapi dengan sisi baik, dengan sisi buruk. Kamu harus mengenal dulu sisi buruk kamu, menghadapi sisi buruk kamu dulu gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau
book personal reading dan membuat ini secara personal untuk dirimu, kamu bisa kontak aku di bawah. Aku akan cantumkan. Kalau misal kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang memilih pile The Purple Stone atau pilihan kedua, nanti aku akan bacakan tentang siapa energinya. Jadi kita kulik tentang energinya dia, inisialnya, dan nanti juga ada pesan dari Wubek. Oke? Spirit guide, angel, divine power, what light God angels us. Please bless this reading. I'm gonna say my ghost so I can speak the truth. Give permission to see through people who picked up purple stone. Tell me about the person that's secretly in love with them and have a deep feeling for them. Who is? Love them in silence. Okay, there's the Seven of Pentacles. Aku ngeliat orang ini ada hubungan kerja sama kamu atau professional work sama kamu. Di sini ada professional life. Yes, this pentacle tentang material things. Jadinya ada hubungan di pekerjaan. Jadi kamu bertemu orang ini lewat pekerjaan lagi. Ada ini dalam teamwork. Pekerjaan itu bisa juga diaplikasikan sebagai kayak teman kuliah. Jadi sesuatu yang berhubungan sama profesional. Oke? Ada the Page of Wands. Okay, I just need one more. Who is this person that's deeply in love with them? Okay, ini orang agak pemalu memang. Pemalu dan lelet sekali. Oke, secara energi ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and then Aries, Leo, Sagittarius. Cek sun risingnya kalau aku ngomongin soal zodiak, tapi aku melihatnya di sini cenderungnya memang ada fire dan earthnya. Lalu di sini aku ngelihatnya juga seseorang yang sebenarnya punya niatnya baik, tapi dia karena pemalu dan tertutup dan dia punya masa lalu yang menyakitkan dia untuk soal percintaan, makanya dia nggak bener-bener untuk ngambil keputusan soal kamu, soal cinta gitu. Oke. Aku juga ngeliat orangnya itu orang yang cukup makmur dalam segi finansial. Jadi walaupun dia bekerja keras, dia juga mampu punya kematangan finansial karena dia pintar cari celah kalau cari uang tuh kemana. Dia orang yang suka belajar. Dia mau belajar terus menerus. Aku ngeliatnya juga seseorang yang memang dalam hidup kamu ada koneksi secara profesionalnya ya. Jadi ini bisa teman kerja, seseorang yang mempunyai bidang yang sama kamu dalam segi pekerjaan. Bukan hanya teman kerja, kamu kerja bareng sama dia, enggak. Tapi misalnya kalau misalnya Three of Pentacles, kamu sama dia ranah cari uangnya itu sama. Contoh, misalnya kamu di dunia perkopian, dia juga di dunia perkopian. Kamu di dunia finansial, dia juga di dunia finansial. Kamu kerja di bank, dia juga kerja di bank. Ada energi seperti itu. Jadi, kalau misal secara energi aku lihat juga orangnya sangat nurturing. Dia care banget sama orang-orang sekitar. Dia juga orang yang niatnya tulus kalau membantu. Kalau kamu lihat di sini, dia kan sangat fokus ya ke pentacle-nya. Jadi dia itu tahu di dalam dirinya tuh ada sesuatu yang berharga. Dia tuh tahu gimana cara ngasahnya. Dia tuh nurturing dan mengayomi dirinya dia sendiri. Energinya di sini juga kalau secara color pattern ada orange, berarti ini rootnya dia tuh kuat sekali ya. Passionnya juga kuat, gairah seksnya juga tinggi. Dia juga orang yang okay, let's see. Aku bakal lihat energi auranya dia dulu. Oke, secara aura aku ngeliat orangnya juga sangat kreatif. Jadi dia itu
ngambil, lihat kalau misal kamu lihat di sini kan semuanya ada energi orange, jadi dia ngambil solusi dalam hidup dengan cara kreatif, unik gitu, unik banget orangnya. Em, dia juga punya hobi yang apa ya, mengasah kekreativitasan itu. Kayak misalnya dia itu tahu dia itu jago untuk menjahit, dia ngasah terus setiap hari, itu menjahit menjadi hobinya dia, contoh. Atau juga orang yang suka ngelukis, dia juga pintar buat ngelukis. Jadi dia ada rasa kekreativitasan yang besar, dia punya desire yang besar, keinginan yang besar untuk hidup itu secara kreatif. Jadi anaknya seni banget. Aku ngeliatnya dia juga punya, ada dari banyak dari mereka yang punya koleksi, dia punya sesuatu koleksi yang kayak dia fokus banget untuk mengoleksi hal tersebut. Jadi ini banyak yang punya koleksi. Mm-mm. Oke, dia orang yang banyak dari mereka juga secara badan ya, fisik itu bugar sekali karena ada yang memang punya hobi olahraga. Tapi kebanyakan kalau misalnya energinya feminin, dia adalah sosok yang sukanya seni, sukanya hal yang kreatif, sukanya hal yang indah-indah. Sementara kalau yang energi maskulin lebih seperti kegiatan fisik yang dia sukai gitu. Oke, aku bakal lihat tentang um, inisial. Oke, banyak di sini. Ada G, ada D, kelihatan gak sih? Enggak ya, terus sini aja deh. Oke, ada G, ada D, ada juga J, aku pindahin ke situ karena nggak jelas ternyata. J, G, D, J, O, M, F, W, V, sama Z. Jadi inisialnya ada di huruf ini atau juga namanya ada di namanya ada huruf-huruf ini. Oke? Okay? Aku bakal lihat dari sini, children, your romantic life is being affected by children. Ini kalian juga udah mengenal mereka dari semasa sekolah. Dia juga punya energi suka main-main sama kamu. Ini kalau misalnya dalam energi, aku ngeliatnya ini teman main sama kamu gitu. Oke? Okay? Aku bakal lihat tentang siapanya, konfirmasi siapa dia dalam hidup kamu. Who is this person in their life? Oke, ada judge, ada justice, ada semuanya segala satu profesional aku ngeliatnya. Oke, ini bagus kok. Ada justice, ada European, ada the two of wands. Ini energinya jika kamu lagi kesusahan atau lagi galau, pengen curhat, orang ini selalu ada. Jadinya aku ngeliatnya orangnya juga care banget sama kamu. Dia nggak peduli kamu mau benar mau salah. Dia, aku ngeliatnya di sini juga ada energi Libra. Dia juga ada energinya Taurus, Pisces. Yap. Di sini dia orang yang matang. Kematangan soal berpikirnya juga bagus karena dia sering dicurhatin ya sama orang-orang. Jadi dia paham, dia juga punya empati yang besar, tapi dia tipe orang yang jujur gitu. Karena justice itu tentang kejujuran kan. Jadi kamu sama dia tuh
koneksinya memang kayak teman, ada yang teman dari kecil, dari kalian masih kecil lah, masih suka main-main, dari sekolah, waktunya sekolah SMP, SD, SMP atau SMA atau zaman kuliah. Ada juga yang teman kerja. Oke. Di sini koneksinya sebenarnya kalau lihat Covons, beberapa dari kalian yang memang lagi ada jarak kalian berdua gitu. Oke. Aku bakalan lihat tentang the outcome of the situation, atau outcome tentang keadaan percintaan kalian. Tell me about the outcome. Oke. Iya, ini kerja. Ada Eight of Pentacle. Ada the Queen of Cups. Oke. Oh, sabar ya menunggu, karena aku ngeliat mereka juga orang yang lelet ya dalam menentukan sikap, karena aku ngeliatnya untuk secara di hati mereka, kamu adalah yang pertama, namun dia nggak mau merusak hubungan saat ini. Jadinya dia nggak mau benar-benar menentukan pilihan atau maju, karena bagi dia aku udah membangun hubungan ini dengan baik, aku tidak mau merusak dengan cinta-cinta. Karena dia juga memahami dirimu yang galau, dia takutnya mengecewakan. Di sini aku ngelihatnya dari segi keputusan yang dia ambil pun datangnya juga lumayan lama ya. Kalau misalnya untuk maju soal percintaan banget lamanya. Namun dirimu selalu ada di hatinya dia juga membuat dirimu sebagai prioritas. Makanya walaupun dia kerja, kamu lagi butuh saran, dia bakalan ada buat kamu itu. Oke. Let's see. Possibility-nya nanti juga di saat dirinya dia sukses dalam kehidupan secara finansial, walaupun sekarang dia udah sukses, udah nyaman, namun bagi dia butuh sesuatu yang lebih stabil lagi nih, baru dia akan mengungkapkan. Cuman dari segi empati untuk dirimu sudah ada. Di sini pun si The Temperance tuh juga nunjukin tentang kedewasaan dia ya. Jadi dia nggak terlalu dengan egonya untuk memiliki dirimu, karena bagi dia kayak cinta ya udah, biarkan cinta itu bebas gitu. Kalau bagi aku walaupun dia santai tapi deep juga ya, karena perasaannya dia tuh, dia tahu dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi dia nggak mau mengekang gitu, dia nggak mau memiliki, yang penting dirimu bahagia. Karena dia bisa balancing tentang perasaannya itu. Jadi dia punya, kalaupun dia punya perasaan lebih sama kamu, kamu curhat nih tentang orang lain, dia tuh balance, dia tuh netral, slow gitu. Aku bakal lihat tentang message dari Ubek. Susah ya, biasa nih, susah banget. I just need one more deh, cuma mau 2, sudah. Thank you. Secretly in love with you, jadi bener-bener di keep banget ini. Aduh, aku padamu banget deh ini. Oke, jadi untuk yang pilih nomor 2, dia sih sebenarnya aku lihatnya bakalan terus menjaga perasaannya dia agar tetap rahasia ya, karena dia takut buat mengecewakan kamu, dia takut untuk tidak sesuai sama ekspektasi, dia takut untuk hubungan kalian itu tidak berjalan dengan baik. Jadi kan normal sih, maksudnya ketakutan itu normal datangnya karena kalian mempunyai hubungan yang sebenarnya baik gitu. Bener-bener jatuh cinta sih dia, maksudnya dari segi luar dalam dirimu dia menerima gitu, karena dia tahu sifat baik dan buruk kamu, dia tahu sifat kayak kamu tuh baginya tuh transparan deh gitu. Oke, dan this is famous. Jadi antara kamu atau dia memang dalam lingkup kamu berada di spotlight ya, jadi memang dikenal banyak orang.
Oke. Oke, jadi karena aku masih kepo tentang hubungan ini bakalan seperti apa, let's see, aku bakal lihat dari sini. Message for people who pick the purple stone, spirit guide, angel, divine power, life, and nurses. Please show me the truth, tell me about what will happen to them. Karena aku ngeliat orangnya juga banyak rahasia ya. Dia lebih what will happen to this fall sunset. Yep. Dia bakalan nunjukin kalau kalian itu ya memang berteman gitu loh. Dia lebih nyaman sama pertemanan kalian ketimbang dia ngambil resiko buat si hubungan ini, karena dia takut banget jadi berantakan gitu yang kalian bangun. Sementara sebenarnya semuanya oke-oke aja di sini kan. Kalau misalnya kamu lihat, sebenarnya everything is fine, semuanya itu baik-baik banget, baik-baik aja. Sementara yang memang menahan itu ke pemikiran sendiri. Jadi pemikiran negatif-negatif itu yang merealisasikan atau dimanifestasi oleh dirinya dia sendiri. Makanya aku ngelihatnya saat ada di ujung tanduk itu baru ketahuan. Di ujung tanduk, setelah kamu lagi konflik atau lagi berantem, lagi cekcok, itu baru ketahuan tuh, dia baru ngungkapin perasaannya. Dia gak akan ngungkapin perasaannya begitu aja gitu, karena gak aman bagi dia ya. Jadinya harus sabar aja. Dan udah gini aku ngeliatnya juga, kalau kamu tahu siapa orangnya, berusaha buat ini aja, don't take things for granted. Contohnya kayak kamu tahu perasaan dia gimana ke kamu, terus kamu kayak ya udah mengabaikan gitu loh. Jadi lebih baik menghargai, karena masing-masing lah menghargai satu sama lain biar kehidupannya balance dan lebih bisa bijak dalam bercerita juga. Contohnya kayak kamu galau tentang seseorang, terus kamu curhat ke teman kamu nih, ternyata teman kamu ini kamu tahu punya perasaan sama kamu, jadi harus lebih bisa menjaga perasaan dia. Ini bisa terjadi vice versa, oke? Jadi di lingkungan pertemanan ada seseorang yang memang care banget dan sayang banget sama kamu. Ini lebih jatuhnya ke sayang sih, sayang yang dalam, dan bener-bener jatuh cinta sama kamu tuh luar dan dalam. Jadinya ini juga kalau misalnya kalian mau buat ini secara personal, kalian mau tahu tentang sebenarnya ada apa, kalian bisa buka personal reading. Kontaknya ada di bawah di deskripsi. Lalu kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share, karena di sini aku juga biasanya kalau kalian komen aku biasanya baca kok, selalu baca. Jadi aku pasti bisa terkoneksi sama, semakin kalian komen, semakin kalian berinteraksi sama aku, semakin aku bisa menangkap atau melihat energi kamu. Oke? See you in the next reading. Bye. Hai semua, untuk yang pilih Orange Stone, nanti aku akan lihat tentang siapa energinya. Kita kulik semua tentang energinya dia dan siapa dia dalam hidup kamu. Lalu aku akan lihat perjalanan cinta kalian. Karena di sini sih sebenarnya lebih ke siapa dia dalam hidupmu, lalu nanti outcome-nya. Oke. Nanti juga ada dari si Back dan inisial. Oke. Spirit guide, angel, and power, what light guide and uses. Please bless this reading and make sure my ghost can speak this word. Give you permission to see through people who pick the orange stone. Tell me about who is secretly in love with them, who is deeply in love with the person who picked orange stone, or choices number 3. Who is the person secretly? Sini dulu. Lala, galak dia orangnya. Dia orang yang sensitif, orang yang benar-benar
menyimpan kehidupannya secara private. Jadi dia bukan tipe orang yang suka mengumbar sesuatu di sosial media. Dia mempunyai teman yang sedikit di sosial media, gak banyak temannya. Dia juga orang yang suka kepo ya, tapi dia orang yang lebih keponya tuh pakai logika, jadi nggak mengada-ada. Dia adalah seseorang yang lumayan introvert orangnya, bukan lumayan ya, memang introvert, juga tertutup sama dunia sosial yang nggak, bagi dia nggak penting, kayak cuma nongkrong gitu nggak penting bagi dia. Pertama aku lihat The Hermit dulu. Energi di sini ada Virgo, ada energi Gemini, Libra, Aquarius, ada juga sedikit Pisces, Scorpio, Cancer, dan sedikit Fire, Aries, dan Sagittarius. Tapi kalau aku ngomong soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, dan Venus dari zodiak tersebut. Aku melihat orangnya juga pintar buat ngomong, dia pintar buat komunikasi. Dia walaupun punya teman yang sedikit, yang penting sedikit itu berkualitas. Jadi dia di lingkungan orang-orang yang berkualitas. Aku ngeliat orangnya juga disupport sama orang-orang sekitar yang memang punya ketulusan yang besar buat melihat dia sukses. Jadi kan ada tuh teman-teman yang fake, teman-teman yang di luarnya, di depannya gini, di belakangnya gini. Dia enggak, dia tahu teman yang baik, teman yang cuma palsu. Nah, aku ngeliatnya di sini karena dia pun bisa filter orang-orang sekitar, jadi memang kesuksesan yang dia raih pun mudah ya, karena benar dapat support dari orang sekitar. Oke, secara logika atau pola pikir, dia punya pola pikir yang kalau kehidupan private nggak mungkin orang lain harus dikasih tahu, karena dia sangat mementingkan privasinya dia. Kalau misalnya kerja, teman kerja, kalau misalnya teman sahabat, jadi nggak ada tuh dicampur-campur gitu. Saat dia mengasihi atau mencintai seseorang, dia mencintai dengan tulus. Dia nggak peduli datang dari mana, dari status sosial seperti apa, yang penting kalau hatinya udah ngomong, dia ngikutin hatinya gitu. Jadi dia benar-benar nggak mementingkan status sosial seseorang, atau dia tidak mementingkan suatu kedudukan seseorang. Yang penting tulus, yang penting sama dia cocok. Dia adalah tipe orang yang memang punya banyak misteri, karena di sini paling pertama adalah energi The Hermit atau Virgo. Dia orang yang rapi, cara kerja rapi. Dia itu most likely menjadi seseorang yang suka menulis. Dia bisa juga astrologi atau memahami soal astrologi, atau bahkan dia memang memahami soal psychic ability-nya dia, kemampuan untuk metafisikanya dia. Dia juga orang yang mampu untuk melakukan divination atau meramal, tapi nggak banyak karena yang melakukan hal itu, karena dia cuma tahu tentang step berikutnya. Bagi dia itu adalah sesuatu yang logis. Jadi pola pikir dia lihat possibility, probabilitas. Nah, dia orang yang walaupun dia mengerti tentang definition, dia mengerti tentang ramal-meramal, atau dia bisa meramalkan sesuatu, tapi dia tidak menganggap itu sebagai ramalan. Dia menganggap itu sebagai kemungkinan. Nah, King of Swords itu energinya orang yang pakai logika banget, makanya dia tidak menganggap itu sebagai ramalan. Tapi dia selalu dapat, kalau misalnya anak-anak indigo tuh pasti selalu dapat downloads, atau tiba-tiba tahu tentang sesuatu aja. Nah, itu energinya kayak gitu. Dia tiba-tiba akan mengetahui tentang suatu hal tanpa dia tahu itu sebenarnya adalah suatu pesan dari alam semesta, atau dari spirit guide, atau dari higher self. Nah, dia itu karena si King of Swords di energi paling besarnya juga, dia itu berada di tempat kedudukan yang nyaman bagi dia. Basicnya semuanya dari logika. Jadi perjalanan dia dari kuliah sampai kerja itu berdasarkan, bagi dia adalah berdasarkan logika, tapi sebenarnya kan di guide dia. Lalu aku melihatnya juga sebenarnya dia punya spiritual awakening, cuman ini kepecah jadi dua bagian. Ada 50% dari mereka
si orang yang dealing sama kamu, beberapa dari mereka itu yang mendalami soal ke spiritual awakening, ada yang tidak mendalami. Dia tahu atau dia merasakan spiritual awakening tapi dia tidak memperdulikan itu, dia lebih menggunakan logikanya tadi. Dia punya kemampuan untuk lebih dewasa dari orang-orang seumurannya dia. Dia juga orang yang memang tahu gitu jalannya kemana, langkahnya kemana. Taunya itu bisa dari yang tadi aku bilang, download spiritual, atau misal dia tahu tiba-tiba tahu, atau memang dia research sendiri. Nah, karena di sini ada isolasi, antisosial, di sini juga page of swords agak membatasi diri dari orang-orang yang tidak sepemahaman sama dia atau tidak sejalan dan tidak sefrekuensi sama dia. Aku kebanyakan lihat orang yang suka mengisolasi dirinya gitu, dealing sama lonelinessnya sendiri. Kalian dealing sama orang yang lumayan heavy ya energinya, maksudnya secara pola pikir juga heavy, secara energi percintaan juga heavy. Yang light adalah dia itu kalau mencintai atau bertemu sama seseorang yang pas sama dia baru akan benar-benar melepas gitu, melepas segala pagar yang memagari hidupnya dia. Oke. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Ini saran buat kamu buat lebih enjoying momen-momen kamu ketemu sama orang ini, atau aku melihatnya juga kamu melihat orang ini sebagai orang yang memang karena tidak terlalu fokus sama kamu, tidak terlalu memperlihatkan dia fokus ke kamu melihat orang ini secara fisik tuh memang atraktif. Jadi kebanyakan dari mereka punya fisik yang lebih menonjol daripada orang-orang sekitarnya dia. Cakep. Oke? Ya, dia punya protection base-nya dari logik ya. Maksud saya dia punya pedang yang tajam banget. Jadi pintar banget, sharp banget. Makanya lumayan galak. Mau benerin ini dulu sebentar, biar secara penampilan lebih estetik. Aku masih belum lihat ini ya, aura patternnya tuh apa. Let's see. Who is this person in their life? Spirit guide, angel, phantom, red light, god, angel. Who is this person in their life? It's light blue but a little bit of green. Who is this person in the people who pick Orion Stone life? Ia masih di dalam dunia pertemanan atau inner circle. Ini aku lihat ada King of Swords lagi. Beberapa kalian dealing sama atasan, sama masculine energi yang strong. Dia orang yang lumayan galak dan tegas, tapi aku ngeliat di sini aku udah nangkap ininya nih, auranya dia. Wait, ini orang unik ya. Aduh, aku tadi kenapa ini susah banget sih? Jadi orang ini sangat unik. Uniknya adalah gini ya, dia itu punya spiritual understanding. Kalau dibilang itu dia punya pemahaman soal spiritual, yang aku bilang dia punya spiritual awakening, pernah ngalamin spiritual awakening, pernah ngalamin tuh jor-joran ambiar banget, pernah. Namun aku nggak tahu kenapa dia selalu keluar King of Swords. Jadi kayak walaupun dia punya pemahaman spiritual tapi dia juga pakai logika gitu. Dan ini sih yang sebenarnya buat dia agak depresi. Jadi dia pernah ngalamin fase hidupnya yang benar-benar depressed, ada depression, tapi dia orang yang memang
skill komunikasinya bagus banget loh. Oke, dia bukan orang yang ngambil keputusan lama. Dia, kalau dalam hidup kamu siapa, ini ada dua kemungkinan. Pertama, di grup yang pertama kamu dealing sama seseorang yang pernah meninggalkan sebuah hubungan sama kamu. Bisa dalam kayak hubungannya gini, misalnya kamu pernah deket sama dia, atau kamu pernah catatan sama dia, kamu pokoknya pernah ada koneksi sama dia, tapi ada juga yang memang udah komitmen sama dia terus dia meninggalkan. Namun beberapa dari kalian, grup kedua, kalian dealing sama seseorang yang ada di lingkungan pertemanan gitu. Aku ngelihatnya dia punya banyak protection buat kamu juga sih, karena orang kayak gini dia bakalan cari tahu tentang kamu kesusahan atau enggak, kamu gimana keadaannya, energi kamu gimana, dia bakalan nyari tahu. Jika dia bisa bantu, dia akan membantu. Kalau misalnya bagi dia ini adalah sebuah pembelajaran buat kalian lebih dewasa, dia akan cuma menunggu doang gitu loh. Momennya sih aku ngeliatnya dia nggak, dia banyak apa ya, andil dalam hidup kamu sebenarnya, kayak dia menunjukkan arah gitu loh. Kalau aku ngeliat ya, dia banyak menunjukkan arah kepadamu. Aku bakal lihat tentang si inisialnya. Oke. Ada M, ada M lagi, ada V, ada E, ada W, W, ada X, ada O, ada J, aduh susah banget, ada J, sama ada F. Oke. Dia punya inisial M, V, E, W, X, O, J, dan F. Bisa inisial namanya dia, atau ada huruf ini di namanya dia gitu. Oke. Lalu let's see, warna biru bisa sangat signifikan bagi dia. Jadi dia banyak banget koleksi bajunya warna biru. Bagi dia itu menenangkan. Dia juga orang yang punya knowledge yang banyak, jadi dia suka baca buku, dia suka melakukan research. Dia juga orang yang pokoknya mementingkan akademik, mementingkan pengetahuan. Aku melihat dia adalah sosok yang memang energinya masih muda. Jadi walaupun dia umurnya lebih tua daripada kamu, atau umurnya tuh older, jadi umurnya tua, tapi dia energinya masih muda gitu. Oke. Lalu di sini aku ngeliatnya dia juga membutuhkan seseorang yang bisa membuka atau menyentuh hatinya dia. Kalau saran sih deh, aku ngeliatnya dia kayak butuh seimbang aja. Sesuatu yang seimbang adalah dia butuh sentuhan di hati. Lalu dia butuh sesuatu yang lumayan childish. Jadi dia cocok banget sama orang yang childish. Oke? Aku bakal lihat tentang perjalanan cintamu. Tell me about the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada 5 of Wands. Ada 2 of Swords. Berantakan. Tunggu aku rapikan dulu. Oke. Outcome-nya aku ngeliat kamu masih dalam kebingungan sih awal-awal, karena kamu belum bisa benar-benar memastikan soal perasaannya dia, karena di sini jatuhnya lebih ke konflik ya. Ini apa bener ya, ini ya apa bener ya. Karena aku ngeliatnya memang dia pintar banget dalam menutupi perasaan cintanya. Lebih kayak ke kamu gak bakal nyangka deh nih orang suka sama kamu, karena dia emang energi kayak segalak itu dan tertutup gitu. Kenapa aku
Setting jadinya. Dia adalah orang yang sebenarnya bisa sampai tua ya sama kamu, bisa dalam bentuk pertemanan atau misalnya dia support kamu tuh sampai bener-bener dalam waktu yang lama. Jadi ini long term relationship, jadi lama banget. Ten of Pentacles soalnya ada ini kestabilan, dan kestabilannya tuh sampai benar-benar di ujung sana gitu. Cuman untuk awal-awal Five of Wands, jadi ada bentrok di kamunya juga, ada kebingungan di kamunya juga. Lebih seperti gini, kamu sama dia pun punya perbedaan prinsip, jadi kamu sama dia pun pola pikirnya tidak sama. Ini tuh aku ngeliatnya memang yang hanya bisa melelehkan kalian berdua cuma cinta, cuma energi, membuka si heart chakra kamu, balancing heart chakra kamu. Jadi di sini lebih untuk gimana caranya approaching ke dia itu nggak dari logika juga gitu. Dia galak, nggak mungkin dibalas sama galak karena akan beradu. Oke. Aku masih kepo tentang The Outcome After Lloyd. Aku bakal lihat dari back dulu. Soalnya susah banget ini keluarinnya. Aku kesel banget. Padahal udah digulung kecil-kecil. Oke. Aku agak ragu nih ini. Let's see. Ada yang bagikan hitam dan putih. Kalian sebenarnya dapat mengisi satu sama lain, membuat balance satu sama lain sih aku ngeliatnya, karena di sini ada energi kecocokan. Namun memang pola pikir berbeda, kamu tidak bisa juga menyamakan. Dia itu harus sesuai, tak bisa. Trust, jadi basic dari hubungan ini adalah kepercayaan, jatuhnya kejujuran. Dia sangat apresiasi orang sangat jujur. Kalau sekali bohong udah tak ada maaf, jadi nggak ada tuh kayak second chance. Karena kalau dia udah hianatin sama kebohongan, udah nggak bisa percayanya. Oke? Di sini ada ya, ini dia itu memang orangnya sangat quiet, sangat kalau ngomong nggak kayak aku. Nggak menggebu-gebu, kalau ngomong juga kalem, tapi dia penyampaian kosakatanya banyak. Jadi penyampaian kata-katanya pun dia bakalan benar-benar kena banget kalau lagi curhat. Di sini juga orangnya suka dengan kesunyian, jadi dia nggak suka keramaian. Oke? Aku karena masih kepo. Who is this person? Tell me more about what will happen. Nanti ya akan seperti apa dianya. Okay, what will happen to this relationship? Tak mau keluar. Oke. Tuh kan dia pasti akan berubah. Ntar dulu, makanya berubahnya jadi apa? Jadi nanti ada di momen dimana antara kamu sama dia yang berubah ya, karena ini energi vice versa. Jadi sebuah perubahan yang akan terjadi. Basicnya sih sebenarnya dari si ketriggernya dari si Five of Wands ini, dari berantem ini. Berantem tuh bisa aja cekcok secara prinsip, pendirian, cuman ada sesuatu hal yang memicu dia untuk berubah. Dari sisi kamu, aku ngeliatnya energinya fire. Jadi kamu berani, dia berani sama berani, tinggal tunggu siapa duluan yang lebih berani gitu. Jadi akhirnya salah satu dari kalian ada transformasi. Nah, si transformasi yang terjadi ini yang akhirnya membuat kalian cocok.
Nih, membuat kalian cocok karena di sini ada temperance. Temperance itu soal balance, cari jalan tengah. Kalian menemukan jalan tengah. Ini juga netral, jadi menetralkan energi kalian berdua dari si perubahan tersebut. Jadi ini ngomongin soal transformasi yang akan terjadi ya nanti. Transformasinya bisa dari kamu nanti menjadi orang lebih hebat lagi, lebih kuat lagi buat dealing sama dia saat kamu udah kuat. Ini ada sebuah penyatuan di sini karena menuangkan sesuatu, cups dari cups dituangkan. Jadi yang tadinya empty dimasukin lagi, kosong cupsnya dimasukkan lagi. Lalu aku ngeliatnya di sini temperance juga ngomongin soal flow of life, ikutin alurnya. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di share. Kalau misalnya kalian mau buat ini secara personal, lebih bisa benar-benar di custom atau dibuat untuk dirimu, kamu bisa kontak aku akan cantumkan kontaknya di bawah. Oke, see you in the next reading. Bye.